olahraga, apa kabarnya nih? Senang banget hari ini bersama dengan aku Azifa Zahrianis kembali lagi di Gelanggang Olahraga. Dan hari ini aku spesial banget karena kita bakalan bahas olahraga yang pastinya seru, menarik, dan punya gerakan-gerakan yang pastinya bikin seru dan energi. Kira-kira coba tebak, apa sih olahraganya? Yap, bener banget, trampolin. Tapi kalau misalnya trampolin biasa banget ya. Ini kombinasi trampolin dengan dance. Pastinya seru banget dan langsung aja kita bakal cari tahu nih. Karena selain gerakan-gerakan seru dan dinamis, pastinya juga punya banyak manfaatnya. Penasaran manfaatnya apa aja, tekniknya, belajarnya itu gimana? Langsung aja ikutin aku bersama di Gelanggang Olahraga. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan kedua coach instructor yang pastinya ngajarin dengan detail gimana sih tutorial-tutorial belajar trampolin dance ini sendiri. So langsung aja ikutin aku. Sekarang aku udah bersama dengan instruktur dari trampolin dance yang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, membahas banyak sekali teknik-teknik, manfaatnya, terus kira-kira apa sih yang paling menarik dari trampolin dance dan apa yang membedakan trampolin dance ini dengan trampolin biasa. Langsung aja, ini dia, ada siapa di sebelah aku, silakan untuk perkenalan diri. Halo, aku Wiki JT, coach trampolin dance fitness Indonesia. Oke, nah di sebelah Bang Wiki ada siapa sih ini? Halo, saya Sylvia Sembiring, salah satu coach juga. Oke, nah aku udah bareng sama Bang Wiki dan Kak Sylvie dan pastinya kita akan langsung ya membedah langsung nih kira-kira apa sih yang paling menarik dari trampolin dance. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam terkait dengan trampolin dance ini sendiri, aku pengen tahu dong untuk pengalaman nih, kenapa mungkin bisa diceritain sedikit ya dari Bang Wiki dulu nih, barangkali gimana sih apa yang bisa menarik Bang Wiki sehingga bisa akhirnya terjun ke dalam trampolin dance ini sendiri. Silakan Bang Wiki. Kalau aku dulunya itu aku dancer ya, dance, terus hobi aku juga dance. Jadi tahunnya trampolin dance ini di tahun 2023. Nah, itu aku cari di mana tempat buat pengambilan license-nya. Terus aku terbang ke Bandung, ke Tasikmalaya buat ngambil license, dan dapat license-nya aku balik ke Medan, langsung aku buka studio. Oke, itu nggak butuh waktu lama langsung buka Enggak, akhirnya tapi ada proses juga, kayak butuh latihan selama sebulan sebelum buka studio gitu. Oke, ini hal menarik, tapi sebelum kita kulik lebih dalam, aku mau tanya Kak Sylvie, nah kalau pengalaman Kak Sylvie sendiri gimana nih? Nah, kalau saya sendiri sebetulnya awalnya saya member di sini gitu. Jadi setelah beberapa kali ikut, namanya baru muncul ya, pingin tahu gitu. Tapi setelah beberapa kali ikut, kok lebih menantang ya dari olahraga yang lain gitu. Akhirnya jalan-jalan terus, akhirnya mutusin ngambil sertifikat jadi coach. Oke, nah aku balik lagi ke Bang Wiki, tadi sudah menceritakan proses yang ternyata dibilang cukup singkat gak juga, tapi dibilang panjang banget juga enggak ya Bang Rik ya. Tapi apa sih yang akhirnya membuat Bang Wiki sendiri nih akhirnya memutuskan untuk buka, dan apakah sudah ada, mungkin udah kelihatan nih potensi-potensi dari trampolin dance ini sendiri? Banyak ya, contohnya ini juga salah satunya, dia dulu nih member. Iya. Karena aku pikir, ini bisa, jadi aku rekrut jadi coach. Ada beberapa member juga nanti bakalan aku rekrut jadi coach juga. Karena aku kebetulan suka dance, jadi sebetulnya itu kayak trampolin dance fitness ini itu dia kemungkinan dia cuma lompat-lompat ya. Tapi karena aku hobi dance, jadi aku padu-padanin sama dance gitu. Mau apapun itu kayak K-pop, hip-hop, aku satuin semuanya sama trampolin ini. Oke, nah kira-kira nih Kak Sylvie ya, kan awalnya menjadi member nih ya, member terus akhirnya ikutan dan bahkan jadi coach sekarang gitu ya, jadi instruktur. Nah kira-kira nih, apa sih yang membedakan dari trampolin biasa dan juga trampolin dance di sini? Oke, jadi
Memang kebetulan di Medan sendiri belum begitu banyak buka yang untuk senam trampolin itu belum begitu banyak. Nah, yang membedakan menurut saya di sini itu olahraganya itu buat kita happy gitu. Nggak ada bosennya karena selalu ada yang baru, karena kita selalu gabungi dengan seperti yang dibilang Bang Wiki, kita usahain setiap lagu itu dengan digabungin dengan dance baru gitu, jadi nggak ada bosennya gitu. Jadi rasa ingin tahu kita itu muncul terus gitu. Oke, nah Bang Wiki sendiri nih dengan mengkolaborasikan trampolin dengan dance ini kan pastinya juga gampang-gampang susah tuh, karena memang ada pengalaman dance-nya kayaknya lebih gampang gak sih? Karena mungkin basicnya udah dance ya. Iya. Jadi ya gitu. Cuman kalau trampolin ini kita kayak pemula itu yang baru ikut join trampolin itu nggak bisa kayak seminggu sekali, minimal tuh seminggu 3 kali. Jadi kalau seminggu sekali tuh otomatis otot-ototnya ngulang lagi kayak semula. Makanya kalau misalnya mau join itu harus kayak minimalnya tuh 2 atau 3 kali dalam seminggu. Tapi ini termasuk olahraga apa sih? Kebugaran, kardio atau kardio ya? Kardio, iya. Oke, tapi dengan hal ini berarti gimana dong? Apakah trampolin dance ini dia lebih banyak gerakan-gerakan yang lebih ke dance-nya atau ke trampolinnya? Ke step sih, ke kayak kita kan semua pakai koreo ya. Jadi ada kayak 1x8, 2x8 gitu-gitulah. Tapi masing-masing studio, masing-masing tempat beda. Kayaknya beda, di mana-mana mungkin beda. Tapi kalau di sini tuh aku memang apa sih? Backgroundnya ngedance ya. Ya. Oke, kolaborasi. Jadi kalau dance. ya pasti ada jam, ada drop, ada jam, terus pasti selalu ada. Oke, tapi Gitu. untuk banyakannya porsinya yang mana nih kira-kira? Lebih ke dance memang? Enggak, ke jam, ke trampolinnya. Ke trampolinnya Iya. ya, tetap mengedepankan ke trampolinnya. Kita selain di sini kita tuh ada juga apa ya Kak, persatuan. Oke, ada komunitasnya ya? Komunitasnya itu titiknya itu di Tasikmalaya dan ketuanya itu ada Cipopi Christine itu dari Tasikmalaya. Itu buat seluruh kayak trampolin dan fitness Indonesia. Berarti Gitu. perkembangan trampolin dance ini di Indonesia sendiri gimana nih kalau Bang Wiki sendiri menilai? Maksudnya? Kalau perkembangan dari si trampolin dance ini Ya gimana di Indonesia? makin Apakah mempesat sih, makin bagus. mempesat ya dibandingkan trampolin. Nah, kan ini trampolin dance ada, trampolin biasa juga ada. Gitu ya. Nah, banyak kan mungkin di tempat-tempat umum itu kan lebih mengedepankan trampolinsnya gitu kan. Tapi trampolin ini sendiri teknik-tekniknya itu gimana? Apakah memang ada kan, kalau di pemula sendiri juga ada stepnya. Tapi kalau misalnya di umum kan gak ada yang ngajarin kita ya gitu. Gimana kayak di tempat-tempat itu ya, permainan-permainan tuh yang trampolin gede itu ya. Iya. Ya itu kayak di sini tuh olahraga sih. Jadi kayak untuk pemula itu pasti nggak langsung bisa mahir, pasti kita ajari step by step, kayak pemula tuh harus ngapain. Nanti kalau udah sebulan 2 bulan dia udah ikutan, udah enak, baru kita masukin ke reguler gitu. Kita ada pemula, reguler sama pro. Oh, ada reguler. Jadi sebelum masuk ke dalam tahap pro juga si pemula ini harus jadi reguler dulu ya. Iya, pasti. Berarti banyak latihannya pastinya ya. Nah, Kak Sylvie sendiri nih, kan awalnya menjadi member, tapi udah langsung pro kan pasti enggak ya, butuh proses ya. Itu butuh waktu berapa lama sih untuk akhirnya bisa jadi coach seperti ini? Atau mungkin sebelum jadi coach, waktu udah mahir aja deh, berapa lama kira-kira waktunya? Saya sampai ke tahap jadi coach itu 1 tahun. 1 tahun. Kenapa saya nggak berani langsung turun ngajar? Bang Wiki juga ngelarang. Kenapa? Karena salah-salah bisa lutut orang bisa terkilir kan gitu. Jadi harus benar-benar paham dulu, baik teori, prakteknya saya benar-benar belajar dulu baru berani turun jadi coach. Oke, tapi sebelum akhirnya terjun, udah riset duluan tentang trampolin dan atau gimana nih? Saya praktekin saya rasain ke diri saya sendiri gitu. Sebelum ikut trampolin, saya memang rajin olahraga gitu ya, kayak aerobik dan yang lain, ya. Oh, awalnya guru aerobik, Ya, makanya agak-agak aerobik. bisa sedikit inilah ya, Jadi- kombinasi ya. Jadi lutut saya itu terkadang kalau dari kita duduk jalan itu bunyi, mungkin entah karena pengaruh usia juga saya nggak tahu gitu. Jadi setelah ikut trampolin
2 bulan saya trampolin, bunyi di lutut itu hilang. Jadi saya benar-benar merasakan manfaatnya lebih dari olahraga yang lain gitu. Jadi saya kemudian bergeser, oke saya pilih jadi coach trampolin. Gitu. Akhirnya terjun langsung. Iya gitu, walaupun tetap sampai sekarang masih tetap ngajar aerobik juga. Oke, tapi kan jadi kombinasi ya, balance gitu ya. Oke. Nah, ngomongin lagi nih, balik lagi ke Bang Wiki sendiri dengan melihat potensi ini. Sudah dari 2023 ya kemarin ya, awal mula 2023 berkembang sampai dengan sekarang, gimana nih? Semakin meningkat? Ya alhamdulillah semakin meningkat, cuman karena banyak yang dimana-mana buka ya, jadi mungkin banyak berpecahan member-membernya gitu sih. Tapi ya nggak masalah, kita tetap Pasti kan punya keunggulan sendiri iya, dong di sini ya. keunggulan dibanding yang sendiri lain. ya, betul. Oke, nah Bang Wiki sendiri gimana nih dengan buat jadwal pemula, terus ada reguler dan ada pro-nya juga. Itu gimana sih cara kita untuk bisa melihat bahwa oh ini udah pro nih, udah reguler nih. Gimana sih cara Tapi sampai penilaiannya? sekarang kita nggak pernah misain sih reguler, pemula, reguler atau pro. Pasti itu yang mau join kita, ya udah kita join aja, nanti kita ajari pas di sela-sela latihan itu, nanti kita kasih tahu step-stepnya. Jadi dia nggak terkejut gitu. Kan kita nggak mungkin orang baru join belum pernah trampolin ikut, Terus takutnya udah kan langsung cedera. pro yang udah langsung gerakannya banyak gitu Iya. ya. Jadi kemungkinan pasti kita bilangin ke yang baru-baru join tuh kayak yang pemula, ikuti aja yang bisa ya, sebisa mungkin ikutin gitu. Oh jadi nggak ada pemaksaan juga, Nggak ada. jadi harus kayak Iya. kan ngikutin dari awal atau mungkin nanti gerakannya harus bener-bener pas banget gitu, Iya, nggak nggak ada boleh potongannya sih. ya. Takutnya kan dia cedera atau sesak. Karena ini termasuk olahraga kardio yang paling cepat nurunin berat badan. Waduh, Iya. ini menarik nih kalau udah ngomongin soal berat badan, kayaknya apalagi perempuan ya Kak Silvi ya, pasti semua tertarik dengan hal ini. Oke, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan penurunan berat badan ini sendiri, aku mau langsung ke teknik-teknik untuk gimana sih para pemula terutama ya pastinya ya, gimana untuk belajar trampolin dance ini sendiri. Nah, Kak Silvi nih, boleh kasih tahu nggak sih apa yang harus dipersiapkan untuk para pemula nih ketika mau mulai untuk ikutan trampolin dance ini? Gimana deh Kak Silvi? Paling sih kesiapan diri sendiri ya. Terkadang kan olahraga itu karena lihat lagi booming, mau ikutan coba-coba gitu ya. Sebaiknya jangan seperti itu gitu ya. Jadi disiapkan dirinya. Lalu mungkin untuk kesiapan yang lain ya paling ankle, Deker paling. deker, Baju olahraga Baju senyaman olahraga. mungkin, sepatu olahraga. ya hanya yang begitu. Karena kalau sudah sampai di sini pasti akan kita tuntun ke jalan yang benar. Emang ada jalan yang nggak benernya enggak ya? Ya. Oke, tapi untuk ukuran trampolinnya memang satu orang tuh seberapa lebar sih Bang Wiki? Ini berapa ya? Kurang Ada lupa ukuran juga. standar gak sih sebenarnya? Ini udah standar. Yang merah ini juga udah standar. Ini yang merah ini awal-awal kita dulu masih buka. Tapi untuk kekuatan masing-masing berat badan kan beda-beda ya? Beda. Kita di sini tuh maksimal BB-nya tuh di 90. 90 udah Iya. paling maksimal. Sebenarnya kalau buat trampolinnya 100 lebih bisa. Tapi kalau namanya kita tempat olahraga kan semua berat badannya segitu apa hancur kan nggak hancur kan takutnya kan. Gimana sih? Ada BB-nya. nggak hancur sih, artinya. tapi lebih ke karet ya, putus. Oke, tapi tetap aja nggak maksimal karena hasilnya gitu ya. Nah, kalau gitu standar-standar untuk ngikutin trampolin dance ini ada dong ya? Apa Iya. aja nih kira-kira Bang Wiki? Nggak ada ya, jangan ada riwayat vertigo, itu nggak boleh ikut trampolin. Terus ada riwayat sesak napas juga, tapi ada beberapa yang punya sesak napas ikut malah sembuh. Ada yang punya cedera lutut, ada yang dulu ada pemula ya, maaf nih, ada bendolan di kelaminnya gitu, perempuan. Semenjak dia ngikuti olahraga trampolin ini hilang. Banyak yang punya kayak ada beberapa
punya penyakit bawaan itu rata-rata pelan-pelan hilang. Berarti banyak sekali manfaat-manfaat yang baik memang dirasakan ataupun yang memang tadi yang disebutkan juga gitu ya dari Bang Wiki sendiri tadi banyak sekali manfaat-manfaat. Tapi sebelum kita bahas manfaat nih, ada yang paling penting terkait dengan teknik pemula kembali nih ya. Nah, kalau ngomongin pemula ini kan pastinya juga masih belum tahu, apalagi ini kan trampolin aja juga untuk pemula pastinya kesulitan ya. Ada teknik-teknik kayak lompat yang bener tuh gimana sih, yang bisa mengatasi gimana cedera itu gimana sih gitu ya. Nah, Kak Silvi sendiri nih untuk dari pemula nih, kira-kira apa sih yang memang harus dibenahin gitu? Kira-kira apakah mungkin harus posisi lompatnya tuh ada atau gimana sih teknik-tekniknya kayak gitu? Ya, yang pertama dari awal sih dari pemanasannya harus benar dulu. Jangan sampai karena kurang pemanasan nanti di pertengahan bisa ada yang salah gitu ya. Pemanasan harus benar dulu, lalu berdiri di atas trampolin itu juga ada tekniknya. Misalnya untuk di awal itu jangan sampai jinjit dulu, tidak harus nepak seperti di lantai, itu semua diajarin di sini. Untuk lompat juga bakalan udah diajarin tuh nanti. Oke. Nah, penasaran gimana sih caranya untuk lompat yang benar? Tapi sesaat lagi pemirsa kita akan balik lagi di Gelanggang Olahraga. Oke, balik lagi nih di Gelanggang Olahraga, masih bersama dengan Bang Wiki dan juga Kak Silvi sebagai coach dari trampolin ini. Oke, kita langsung bahas lagi. Tadi ada yang menarik nih, ternyata sebelum memulai untuk menjadi reguler pastinya harus diawali dengan pemula dulu, baru nanti kalau udah regulernya tamat baru jadi pro. Tapi sebelum kita bahas teknik-tekniknya yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Silvi, tadi juga ada lompat-lompatnya juga ada. Gimana cara belajarnya? Nih Bang Wiki boleh jelasin gimana sih lompat yang benernya itu kira-kira? Kalau dijelasin kayak gini mungkin ya kayak buka tutup lompat itu harus ada kayak badannya itu harus kayak kita tekuk ke depan sedikit. Nggak boleh kayak tegang lurus gini nggak. Tapi harus kayak di lebih lentur Kuku, jadinya iya. ya, harus lebih lentur ya. Tapi nggak bisa langsung bisa sih, maksudnya itu pasti ada yang namanya pemula pasti step by step pelan-pelan belajar. Karena kan dia lompat pasti harus ngangkat badan kan, Betul. ngangkat beban. Jadi ya nggak ada yang langsung bisa, pasti harus latihan dulu. Apalagi kalau misalnya baru-baru jarang olahraga, terus Ya, baru masuk. itu pasti gimana nih? selalu di kendalanya di ini telapak kaki di tengah-tengahnya tuh. Itu pasti selalu kayak kram ya, kram panas. Makanya di atas trampolin kita berdiri juga ada stepnya tuh, nggak boleh jinjit, nggak boleh numit, harus napak gitu. Oke, jadi ada teknik-teknik khusus yang memang dipelajari gitu. Tapi kalau untuk di trampolin pemula sendiri nih, pas mau bergerak ke tahap selanjutnya, itu gimana? Itu kalau sebenarnya pemula reguler atau yang lanjutan itu tergantung ke membernya ya. Dia bisa aja ikutin semua kelas, atau dari reguler bisa ke pemula, pemula bisa ke reguler, itu tergantung. Jadi kalau misalkan di sini tuh konsep satu koreo itu dia 2 kali pengulangan ref. Jadi nggak terlalu sulit lah. Jadi kayak misalkan mau ke reguler itu sebetulnya nggak harus ke reguler sih sebetulnya. Jadi pemula reguler sama lanjutan tuh digabungin aja gitu. Ya ngikutin aja sih apa yang diajari sama coachnya gitu. Oke, jadi ya Nggak ada yang nggak harus lah dipaksain ya. lah, nggak. Lebih ke fleksibel sih berarti Iya, ya Bang Wiki ya. fleksibel aja. Oke. Nah, Kak Silvi, kira-kira manfaat selain tadi mungkin dibahas banyak ya. Tadi kita ada yang sampai ada mungkin cedera terus tiba-tiba jadi sembuh atau gimana. Tapi secara umumnya sendiri nih Kak Silvi, apa sih manfaat dari trampolin dance ini? Banyak sebenarnya manfaatnya, tapi yang membedakan dengan yang lain mungkin trampolin ini sangat bagus untuk kesehatan jantung. Kekuatan otot jantung. Ya, lalu untuk paru-paru juga
Lalu untuk tulang, untuk kepadatan tulang. Lalu sangat bagus juga untuk menghilangkan berat badan. Kenapa? Karena trampolin ini memang 3 kali lebih cepat menurunkan berat badan dibanding dengan olahraga yang lain. Yang lebih bagus lagi menghilangkan stres. Nah itu kesehatan mental ternyata juga Iya, bagus ya mempengaruhi. ikut trampolin ini. Iya. Apa yang buat Daya akhirnya ingat lebih ini, karena kan di sini kita koreo, jadi mengingat koreo itu, jadi melatih gimana gerakan ini sebenarnya ada fungsinya gitu ya. melatih daya Fungsinya ingat, mana ingatnya tahu lupa gimana. bayar utang ya. itu juga boleh ya dipelajarin ya. Tapi itu intermezzo aja pemirsa. Oke. Balik lagi kita bahas ke topik manfaat sendiri ya. Tadi Kak Silvi bilang manfaatnya salah satunya adalah penurunan berat badan gitu. 3 kali lebih cepat untuk penurunan berat badan. Tapi ini berlaku untuk yang pemula aja, yang pro juga atau gimana? Karena kan tadi Bang Wiki sendiri menjelaskan bahwa nggak harus dipaksa kayak ikutin yang memang ikut, bener-bener ikut. Boleh mungkin nanti diselangi kayak istirahat dulu sejenak atau gimana. Itu gimana nih Kak Silvi? Apakah itu juga berlaku kepada yang pemula yang memang mungkin belum begitu bisa mengikuti kelas gitu? Gimana Kak Silvi? Berlaku asalkan dia rutin, minimal mungkin 3 kali 1 minggu. Banyak sekali member-member kita itu yang awalnya datang itu 80 kilo, 70 kilo gitu ya. Setelah 1 bulan masuk trampolin, mereka itu bilang, oh berat badan saya sekarang turun sekian. Rata-rata itu mengalami penurunan berat badan gitu. Oke, kayaknya aku juga harus bisa ikut nih, pemirsa di rumah juga kayaknya pasti tertarik ya untuk ikut trampolin dance-nya ini sendiri. Nah, balik lagi kita bahas terkait dengan trampolin ini. Bisa jadi alternatif gak sih untuk orang-orang yang kadang-kadang tuh kayak males gitu ke tempat gym gitu. Gimana nih Kak Silvi kira-kira? Bisa banget dong gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi di awal, dengan mengikuti trampolin dance ini kita ceria gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak monoton gitu. Satu lagu beda koreonya, masuk lagu yang lain beda lagi koreonya. Jadi rasa ingin tahu member itu abis ini apa lagi gitu. Seru Jadi gitu ya. seru. Kadang kita ditanyain sama member, ih nggak ada koreo baru. Oh gitu, Iya. sampai hafal berarti ya. Itu tadi ya Bang Riki ya. Jadi melatih daya ingatnya tuh kuat gitu Iya. ya. Jadi tahu ini kayaknya koreonya ini udah deh, kayaknya yang ini Iya. belum gitu ya. Jadi langsung tahu ya. Oke. Nah, Kak Silvi sendiri ini untuk batasan usia ada nggak sih? Barangkali mungkin anak-anak kayaknya umur sekian jangan dulu deh, atau orang tua yang mungkin sudah lanjut usia juga nggak boleh gitu. Gimana nih? Untuk batasan usia, bahkan kalau untuk anak-anak kita ada trampolin dance untuk anak di sini gitu. Anak-anak juga boleh ikut gitu. Untuk yang sudah katakanlah usia sudah tua juga banyak member kita yang umurnya 60-an. sudah 60 juga, iya. gitu. Jadi karena di sini nggak dipaksain gitu, harus lompat enggak. Kita lihat sendiri kondisi kita gitu. Jadi member juga harus tahu diri gitu ya. Jadi kita sebagai coach juga nggak harus Iya, maksain. iya. Kalau bisa keluar, nggak boleh kayak gitu. Jadi ya sebisa Iya. member. Karena kan member datang kemari, dia bayar, dia mau happy buat olahraga. Jadi kita nggak bisa maksain member harus ngikuti kemauan coach. Jadi balik lagi ya, jadi Iya. happy kan belajarnya Iya. gitu ya. Kita juga kasih alternatif, misalnya oke, kalau yang pemula atau yang sudah lansia misalnya tidak perlu lompat ke atas kakak drop ke bawah aja nggak apa-apa, atau lari di atas trampolin juga boleh. Jadi tidak monoton harus mengikuti apa yang ditetapkan. Jadi balik lagi ke kemampuan diri sendiri aja. Kalau kira-kira mampu dan yakin ya lanjut. Kalau enggak ya udah ikutin aja alurnya gitu ya. Oke. Nah untuk itu gimana sih? Apakah memang trampolin ini tuh bisa meningkatkan untuk mungkin keseimbangan koordinasi dari otot tubuh sendiri nih Bang Wiki? Bisa sih. Yang lebih ini ya, kalau trampolin ini tuh ya tadi kayak yang dijelasin sama Kak Silvi, mengencangkan otot jantung, memperkuat otot jantung, menambah kapasitas paru-paru, memperlambat penuaan, menghilangkan stres, banyak manfaatnya.
Karena beberapa dari member yang join kemari ada masalah di kaki, masalah di otot, itu hampir rata-rata hilang. Oke, nah ini kebetulan banget nih, aku pengalaman pribadi, kebetulan aku juga punya pengalaman sakit di bagian sendi di kaki. Ini bisa nggak sih atau gimana? Iya, mungkin bisa. Aku juga ada di Oh ada juga iya. ternyata ya. Kalau mau jongkok atau berdiri gitu pasti selalu ada bunyi. Sekarang udah nggak ada lagi. Wah, jadi berarti bagus dong Iya. untuk ikut ya. Jadi walaupun punya penyakit sendi atau mungkin punya penyakit lain, coba dikonsultasiin dulu. Iya, tapi nggak harus dipaksa ya. Iya, iya betul. Semampunya. Iya, Member pasti kita dong. ada yang kena saraf kejepit, diponis sama dokter saraf kejepit. Si itu yang orang kita India bang. Oh iya Nah, iya. dia diponis saraf kejepit. Cia. Si Cia, dia ikut trampolin sembuh. Waduh, Nah, ini jadi Ada dia yang punya bagus. asma. Iya. Sembuh gitu. Ya kan banyak kayak olahraga kayak kalau misalnya punya asma tuh atau punya penyakit kayaknya agak harus dihati-hatiin banget gitu Ini ya. trampolin termasuk dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dibakar. Oke, jadi dia langsung kerja ototnya maksimal gitu ya akhirnya. Makanya, masih- aku jelasin sekali lagi, trampolin ini nggak boleh dor-doran ya. Maksudnya nggak boleh abis satu koreo, lanjut lagi koreo. Itu nggak boleh. Jadi abis dari pemanasan kita break 1 menit, pemanasan koreo kedua kita break 2 menit, koreo ketiga 3 menit gitu. Step dia. Jadi step-stepnya gitu ya. Karena makin 1 jam kurang lebih ya kak. 1 jam kurang lebih itu ada beberapa 10 lagu bisa kalau bisa. Tapi nggak boleh langsung dimainin. Dia ada break-breaknya. Artinya ada nggak sih kesalahpahaman umum nih di masyarakat ataupun mungkin di tempat-tempat studio trampolin terkait dengan trampolin ini sendiri? Apa mungkin ada hal-hal yang memang step ya? Tadi mungkin yang tadi dijelasin sama Bang Wiki atau ada lagi nggak sih kira-kira yang menjadi kesalahan ketika mau coba trampolin yang akhirnya Iya. bisa menyebabkan cedera atau bahkan lebih parah lagi? Dulu ada sih dia coach ini memaksakan member-membernya untuk mengikuti apa yang dia mau. Jadi karena baru pemula, dia ikut terkejut, kecapean, besok nggak balik lagi. Ada yang pingsan, trauma, jadi nggak balik lagi sampai sekarang. Itu salahnya di mana nih? Salahnya karena ya coachnya ngajarinnya salah, gitu. Jadi kan kalau misalkan dari dulu, dari kesalahan-kesalahan, sampai sekarang kita pelajari kesalahan-kesalahan itu untuk jadi lebih baik lagi, ngejelasin ke member-member bagaimana untuk ngikuti koreo-koreonya gitu, nggak langsung kita paksain. Kalau dulu mungkin awal-awal buka ya namanya masih awal-awal kan, masih baru-baru, pasti yang kalau orang Medan bilang masih kemarunya maksain sampai kecapean. Masih awam betul Iya. terkait dengan ilmunya Iya. gitu ya. Oke. Tapi gimana sih cara untuk minimalisir untuk cedera sendiri nih saat latihan? Kira-kira Bang Wiki? Kalau misalnya ada salah satu member dia punya masalah di kaki, dia nggak pernah ngedrop ke bawah, jatuh ke bawah dia nggak pernah. Tapi dia selalu ikut lompat ke atas. Karena kalau dia udah coba sekali ke bawah, itu pasti apa sih namanya? Kumat. Terasa. Iya, langsung terasa. Mungkin karena dia udah takut, jadi dia nggak pernah ngedrop ke bawah. Oke, nah ini kan adanya instruktur atau coach ini kan pastinya penting ya. Nah Kak Sylvie sendiri seberapa penting sih apa yang memang menjadi hal yang harus ada instruktur, harus ada coachnya kayak gitu. Gimana nih Kak Sylvie kira-kira? Ya harus ada instruktur yang untuk memandu. Kenapa? Cara ngedrop, cara lompat itu benar-benar memang harus dituntun oleh instruktur. Kenapa? Karena kalau salah-salah lompat jatuhnya bisa terkilir atau kesleo, itu kan bisa berbahaya untuk lutut member gitu. Jadi jangan lakukan Geser ya. Jangan lakukan kalau tidak ada instruktur yang sudah benar-benar mendapat sertifikat bahwa dia sudah mengikuti pelatihan gitu. Jangan Oke, jadi lakukan. ada license-nya yang memang Iya, untuk instruktur iya. juga harus punya gitu Iya, ya. gitu. Ya jadi minimalisir untuk resiko sendiri gitu ya. Oke. Nah
untuk ideal latihan dalam seminggu bagusnya berapa? Kalau sekali kan tadi ada resiko balik lagi. Kalau kita ngaku ada, gitu ya. kalau di tim Wiki itu coachnya ada 3. Jadi kita bagi. Kita ada pagi, sore, sama malam. Jadi rata-rata itu dapetnya seminggu 3 kali. Tapi kalau kayak di Kak Silvi ini sama aku, kita selain di sini kita ada di tempat lain juga di luar. Jadi kayak misalkan itu bisa seminggu 5 sampai 6 kali. Nah, berarti kalau di luar, kalau misalnya kayak ada... Tapi kalau buat member, Ah, aku saranin sih semampunya ya, sama maksimal minimal itu 3 kali sama 3 2 kali ya. paling maksimal gitu ya. Karena termasuk capek trampolin. Yang bilang nggak capek itu munafik ya. Jadi emang nggak ada olahraga manapun sebenarnya ya Iya, capek juga gitu tapi ya. ini paling capek. Olahraga kardio paling capek. Karena udah tapi ada menghasilkan. lompat-lompatnya, Iya. dance-nya juga, kombinasinya. Terus ya tadi kayak kata Bang Wiki ya, dari head to toe tuh semuanya bekerja Iya. maksimal gitu ya. Pasti. Oke, nah untuk standar keamanan dari trampolin dance ini, gimana nih Kak Silvi? Apa-apa aja sih yang memang menjadi standar yang paling penting banget untuk keamanannya? Nah, kalau di sini kita memastikan alat trampolin kita itu yang terbaik gitu ya. Kenapa? Karena banyak juga alat trampolin yang saya lihat mungkin tidak sesuai standar. Nah, waktu ngedrop itu lutut itu bisa mengenai lantai. Oke. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Bayangin kita lompat dari atas, turun di bawah, lutut kita menyentuh lantai, apa gimana jadinya gitu. Makanya di Veronica benar-benar memastikan alat trampolinnya itu yang kualitas yang memang sudah sesuai standar. Itu yang utama menurut saya. Oke, jadi memang harus banyak sekali yang diperhatikan ya pastinya sebelum memulai apapun kita harus cari tahu dulu kira-kira maksimalnya kita gimana, terus juga gimana cara kita untuk bisa punya latihan yang serius ya, tapi tetap sesuai dengan standar keamanan. Nah pemirsa di rumah, kita masih akan kembali lagi di Gelanggang Olahraga, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. Oke, balik lagi di Gelanggang Olahraga masih bersama aku Zizi dan pastinya masih ngobrol-ngobrol dengan Bang Wiki dan juga Kak Silvi di sini. Oke, nah tadi kan kita udah bahas banyak banget nih terkait dengan teknik, manfaat, terus juga banyak-banyak hal-hal yang memang menjadi standar kayak gitu, standar-standar dari trampolin dance ini sendiri. Tapi apa sih yang membedakan di Veronica ini sama tempat lain gitu? Komunitasnya sesolid apa sih yang di sini gitu? Kalau di Medan sih gimana bilangnya ya, solid sih kalau buat komunitasnya di luar Medan. Tapi kalau di Medan sendiri kayak mungkin ya namanya ada sedikit persaingan lah, tahu sendiri orang Medan ya. Terus kalau misalkan yang ngebedain di studio kita dari tempat lain tuh, kalau aku di sini karena basic aku dance, kita tuh lebih ke dance dan trampolinnya itu di ref atau di tengah-tengah koreo. Itu sih yang bisa ngebedain. Karena kalau di sini tuh semua dance aku rangkup jadi satu ke trampolin. Apalagi punya basic dancer Iya. itu tadi ya, jadi Yang nggak bisa kombinasinya ngedance banyak. pasti bisa ngedance masuk di sini. Waduh, Iya. keren. Oke, Kak Silvi, ini peserta yang mau memulai untuk ikutan dari trampolin dance ini harus punya standar kebugaran minimal nggak sih sebelum mulai untuk ikutan? Ya palingan kita dalam kondisi fit, jangan sedang sakit ya. Kenapa? Karena apalagi pemula tiba-tiba ikut trampolin yang memang dia lebih berat dengan olahraga yang lain mungkin, jadi ya kondisi badan harus sehat. Oke, kalau gitu kasih tips dong buat para pemirsa di rumah nih yang pengen untuk memulai ya, gimana sih untuk bisa ikutan join ya trampolin dance ini sendiri, Kak Silvi? Nggak ada riwayat. Jangan ada rasa takut. Kenapa? Karena saya dengar kadang pingin ikut gitu tapi takut gitu ya. Tapi Takut karena, nggak bisa. Katanya bisa buat lutut sakit. Nah itu dibuang jauh. Terus yang paling penting jangan punya riwayat vertigo.
itu. Itu yang paling Iya. harus diingat banget ya. Kalau yang baru sesar tuh dia maksimal 6 sampai 7 bulan baru boleh ikut. Oke, baik. Nah itu ya tipsnya dari coach-coach kita. Nah, aku mau nanya nih pendapat dari Bang Wiki sendiri yang sudah memulai, akhirnya terjun dan sekarang punya usaha yang sedemikian rupa besarnya ini. Kira-kira nih melihat potensinya, apakah akan semakin berkembang ke depan? Sudah punya pandangan future-nya ke depan gimana? Ya, insya Allah semakin berkembang karena kita tuh dominannya selalu sebulan sekali show di luar. Ada buka kelas di luar kayak di beberapa tempat lah, hampir setiap bulannya, dan itu kita turuni 40 sampai 45 trampolin. Itu semua Gitu. dibawa dong dia Ya. dari sini ke sana gitu ya. 2 kali ngelangsir. Tapi gimana nih lihat antusias dari masyarakat? Apakah sebesar Ya, kayak kita sering ngadain kelas di luar tuh pastinya yang nonton juga nanya-nanya, karena kan kita bagiin kayak brosur buat yang mau join gitu. Ya, mudah-mudahan dari sini ke depannya semakin sukses lah. pastinya Semakin optimis ya. dong, harus optimis ya. Ya, harus. Berkembang nih ya. Harus, karena di sini beda dari tempat yang lain. Oke, nah kalau Kak Silvi sendiri ini ya, sebagai dulu member, pastinya juga mewakili masyarakat. Apakah ngelihat banyak yang tertarik dengan trampolin dance ini? Banyak banget, banyak. Kenapa? Karena saya lihat di Medan juga sudah mulai banyak yang buka. Jadi antusias masyarakat itu pingin coba olahraga yang baru, terutama trampolin ini. Oh kayaknya asik ya, loncat-loncat aja bisa nuruni berat badan gitu ya. Jadi antusias masyarakat itu luar biasa. Artinya optimis juga nggak kayak Bang Wiki, bakalan besar nih ke depan? Pasti ya, harus optimis dong ya. Oke. Mau apapun baik. yang terjadi harus optimis. Ya itu harus wajib ya, kalau nggak kita yang optimis siapa lagi gitu ya. Nah balik lagi aku mau tanyain penekanan yang memang mungkin ini di rumah pastinya kan pengen tahu ya, ini kelasnya kapan aja, terus apa aja yang harus dibawa, apa aja yang harus menjadi standar-standar yang memang sebagai pemula harus siap gitu. Ini kira-kira apa aja nih Kak? Kalau aku aja yang jelasin ya. Kalau buat pemula itu palingan baju olahraga senyaman mungkin, deker kayak pengaman lutut, sepatu yang enak bisa dipakai buat di atas trampolin, terus kayak ya kekuatan mental lah. Itu paling penting ya. Paling penting karena pasti nanti bakal, kalau pemula itu pasti capek. Dia harus 2 sampai 3 kali baru nyaman di atas trampolin. Oke. Gitu. Nah untuk kelasnya sendiri gimana nih? Kelasnya kita seminggu tuh ada, setiap hari ada pagi, sore sama malam. Jadi tuh seminggu malamnya tuh ada 3 kali, pagi 3 kali, sore 3 kali. Selebihnya tuh kelas-kelas lain kayak private dance. Oh ada juga Ada private-nya private ya? dance, private model. Oh tapi di luar dari trampolin. Iya, di ini. luar dari trampolin. Jadi itu yang Oh, kita ada juga di sini tuh namanya kenggojang. apa tuh? Olahraga pakai sepatu. Dia pakai sepatu, Apa ya? sama juga kayak ini, tapi dia pakai sepatu. Oke, berarti kalau trampolin biasa nggak pakai sepatu gitu? Enggak. Dia pakai sepatu tuh ada beberapa ukuran, ada 12 ukuran. Itu standarnya memang lo gimana? Ya kayak kakak ukuran berapa? Aku 39 biasanya. Ada 39. Oh, gitu. Jadi dia satu sediain dari sini dia satu gitu. sepatu 3 ukuran. 38, 39, 40 gitu. Namanya kenggojang. Wah ini menarik lagi, tapi kita nanti mungkin boleh juga nih kita akan kulik lagi ya kenggojam ini sendiri. Nah oke, sebelum kita mengakhiri, pastinya nanti kita bakal ada tutorial. Aku spill aja deh ya untuk pemirsa di rumah supaya nggak kemana-mana. Tapi sebelum kita mulai tutorial, aku juga mau minta closing statement dari kedua narasumber kita ya hari ini ya, untuk gimana sih apa yang menjadi harapan besar kira-kira untuk trampolin dance ini sendiri. Tapi sebelum itu kita akan saksikan dulu tutorialnya, langsung nanti bakal dijelasin sama Mbak Wiki. Oke, seperti tadi yang sudah Zizi sampaikan, kalau kita bakal ada tutorial dulu. Tapi sebelum tutorial, pastinya harus ada pemanasan dulu ya, Mbak Ya, Wiki, ya? pemanasan kayak biasa. Kayak mana Kak Silvi? Ya kita pemanasan dimulai dari tangan, Oke. ya tangan
seperti biasa itu tarik nafas dulu ya dalam. Itu biasa kita ambil 3 kali, tarik nafas yang deep yang dalam. 1 lagi. Oke, lalu kita mulai ke peregangan tangan ya. Nah, itu kita balas kanan kiri. Oke, ambil ke atas. Ya. Oke, itu balas kanan kiri itu tetap ya. Oke, habis tangan mungkin kita ke kepala. Tarik kepalanya atas, bawah, lalu kanan kiri. Oke, balas. Nah, setelah itu mungkin kita ke peregangan ke kaki, pemanasan di bagian kaki itu bisa kita tarik. Oke, ke kanan. Oke, tarik badannya. Oke, lalu bawah kakinya ya. Lalu dibalas. Oke. Ya. Oke. Tarik lagi. Oke, sudah selesai masuk ke pemanasan tadi. Kita langsung aja gimana sih tutorial belajar untuk trampolin dance langsung dari instrukturnya. Oke, Ya. silakan dimulai. Ya paling kalau buat pemula tuh ya basic-basicnya kayak coba Kak Jo buka tutup lompat. Ini yang buka tutup lompat, buka tutup kangkang, Oke. buka belakang bawah, bawah kiri, bawah kanan. Itu sih kalau bahasa-bahasanya nih di sini gitu. Jadi orang cepat nangkep. Ini untuk gerakan yang pemula. Iya, pemula. Oke, kalau udah mulai ke tahap selanjutnya? Ke tahap selanjutnya paling yang buka balik bawah, buka tutup lompat. Coba. Oke, boleh dicoba kira-kira gimana tutorialnya? Silakan. Serong, serong, tengah balik bawah, balik buka tutup lompat ya. Coba. Balik. Jadi tingkatan untuk Iya. pergerakannya tuh juga lebih banyak lagi gitu Iya, ya? banyak sih macam-macamnya. Tapi ini udah sama dance-nya belum? Belum, tuh ini kalau kita yang ini kita masukin di ref. Jadi di pertengahan musik. Kalau dance-nya itu paling kayak di opening intro baru masuk ref gitu. Oke, kira-kira boleh coba mungkin gimana? Semua rame-rame ya? Enggak, satu aja kali Satu ya? aja. Gimana nih, boleh? Boleh. Coba langsung? Oke, langsung aja. Apa yang enak? Apa nih yang paling membangkitkan semangat gitu ya. Jadi pemirsa di rumah juga pastinya lebih semangat untuk bakar energi bareng-bareng gitu. Oke. Oke, jadi mulainya di ref ya untuk lompat-lompatnya. Oke. Putar kepalanya. Keren banget. Ini sudah yang reguler ya? Ya, reguler. Udah kelihatan yang memang lebih ke tahap selanjutnya gitu ya. Tapi butuh berapa lama sih untuk belajar kayak gini? Ini kalau Kak Melisa ini dari awal kita buka, dia join. Ya, udah lama banget berarti ya dari 2023. Iya. Terus akhirnya punya Setahun gerakan lebih. yang lebih pro lagi sekarang gitu ya. Udah mulai lebih Iya. luas gitu ya. Oke. Nah, tadi kan ada banyak tuh teknik-teknik dan dance-nya itu biasa dikombinasiin kayak gimana tuh? Kebanyakan kan mungkin kayak yang join itu hampir rata-rata udah punya anak, udah nikah ya. Jadi kemungkinan basicnya kan nggak ngedance. Iya. Karena di sini aku suka kalian harus bisa nih ngedance. Jadi kayak harus bisa kibas rambut, harus bisa ngelingkuin
badannya pinggang. gitu Biasa ya. yang dulu-dulu kaku sekarang udah pada pandai-pandai, udah pinter-pinter Oke. semua. Tapi hasilnya gimana? Akhirnya jadi lebih lentur Oh, atau gimana? mereka gitu? bakal sebulan tuh hampir sebulan 2 kali buat show, bukan buat ngisi acara di mall-mall. Oke, jadi udah ke mall-mall dengan trampolin dance Iya. gitu ya. Wow, berarti kalau nggak punya basic dance juga nggak apa-apa dong? Ya nggak apa-apa, join pasti bakal bisa. Yang masuk kemari pasti bisa ngedance. Waduh, ini yang paling menarik ya pemirsa di rumah ya pastinya ya. Jadi bagi anda di pemirsa yang nggak punya basic dance, boleh langsung belajar. Iya, Di sini boleh langsung join ke kita. langsung dipelajarin gimana teknik-teknik untuk trampolin. Yang takut lompat tinggi-tinggi jangan takut jatuh ya, karena aman di trampolin kayak gitu. Oke, tapi ini untuk standar ukuran berarti yang sebesar ini ya, Iya. untuk trampolinnya ya. Oke, nah ini fungsi dari si pegangan ini apa? Kalau kalau di luar negeri sebenarnya nggak ada pegangan gini ya. Dia main jam dari awal sampai akhir olahraga itu selalu main jam. Betul. Tapi kalau di Indonesia sendiri kebanyakan pakai stang, itu buat sebenarnya bukan terlalu, kalau kita pegang dorong kali pasti bakal jatuh. Iya. Ini kayak untuk biar balance sebadan aja. Contoh kayak misalkan Kak lompat. Nah itu kan nggak terlalu didorong. Kalau Iya. kita dorong pasti nyungsep ke depan. Oh, justru nyungsep ya? Iya, Padahal kalau beda, didorong. Aku pikir Badannya yang standar dibawa. keamanan gitu ya? Iya. Oke, jadi untuk bisa maksimalin nih biar seimbang, tidak tadi nyungsep ke depan atau ke belakang atau samping. Itu badannya sih yang dibawa. Bawa badan. Oke. Jadi kayak untuk lompatnya ada standar tingginya nggak sih sebenarnya? Enggak harus sih, sebisa mungkin aja, sebisanya Mungkin aja. ya. Oke. Terus kalau untuk gerakan-gerakan tadi kan itu banyak yang udah muter-muter apa segala macam. Apa kira-kira tipsnya supaya bisa muter dengan manuvernya tuh pas kayak gitu? Gimana? Step sih. Kalau aku bilang tempo, step, sama dikasih tahu tuh ke member-member. Kalau ada yang salah dikasih tahu. Ya udah nanti mereka benerin sendiri. Oh kayak gini gitu. Karena kan kalau misalnya tadi kan kayak ada manuver Iya. bergeser itu kan pastinya ini nih di sini Ada resiko cederanya nggak sih? sebenarnya ada lebih ekstrim lagi. Oh, Kayak iya? jatuh ke bawah itu yang udah tingkatan yang ya. lanjutan lah. Cuman kan nggak mungkin semua member kita paksain kayak gitu. Takutnya nanti dia bisa turun, nggak bisa naik lagi ke atas. Oh, ada yang bisa begitu ya? Ada. Apakah tidak ada dorongan gitu dari si trampolin? Harus. ke atas? Kalau misalkan kita lompat atau jatuh ke bawah itu harus ada tekanan di trampolinnya. Berarti kalau untuk yang lompat tadi itu kaki atau lututnya dua-duanya tuh benar-benar harus jatuh barengan gitu. Iya. Naiknya juga gimana? Iya, coba Kak tes Kak. Boleh Yang dong, tes, kira-kira buka belakang bawah. penasaran. Buka belakang. Oke. Nah, Oh, kalau gitu. kita turun biasa. Ya. Nah, bahasa aku tuh di sini Heeh. buka tutup lompat, buka tutup kangkang, buka belakang bawah. Jadi member-member lebih cepat nangkep. Kalau kita pakai bahasa luar kan takutnya kayak mana itu. Iya. Jadi diri sendiri Nah, aja gitu. Betul. Jadi ilmu yang didapat juga terserap gampang. Iya. Gitu ya. Oke. Tapi untuk dance-nya tadi itu dikombinasi sama lagu atau belajar dance-nya Lagu. dulu gitu? Oh. Kalau dancing enggak, dance-nya itu lebih di intro aku masukin. Jadi udah ngikut aja. Kayak member itu kayak mana, hampir rata-rata bisa ngikutin. Oke. Jadi lama-lama ya pastinya ikut juga untuk lompat-lompat. Iya. dan tekniknya juga Apalagi kayak beda, gitu. Kak Silpi ini kan dia basicnya aerobik. Kadang yang gerakan-gerakan di aerobik dibawanya ke trampolin. Jadi dikombinasi sama gerakan trampolin. Oke. Nah, ini kan dengan member yang banyak, dengan yang di belakang juga pastinya banyak gitu ya. Kira-kira nih kalau ada kesalahan satu gerakan atau gimana, itu gimana nih? Pasti nanti biar aja dilanjutin, tapi nanti abis selesai koreo kita kasih tahu. Kakak itu gerakannya salah begini gitu. Oke, jadi langsung diperhatikan langsung ya. Iya, karena kan kita pasti dari kaca kelihatan kan ke belakang. Iya. Nah, ini kan juga banyak member yang pastinya ini resiko cedera ini pasti harus banget dihindari ya. Iya. Pasti banget itu yang memang harus di-aware banget untuk standarnya. Kira-kira dengan
pas lagi mulai kan nggak mungkin ya meninggalkan satu gerakan ya Iya. Kak Wiki ataupun Kak Silvi lagi ngajar di depan terus ada satu cedera itu gimana nih? Oh, kita bisa tinggal. Oh, Karena boleh. karena hampir rata-rata member yang di depan tuh udah hafal. Jadi bisa kita tinggal, Kak, itu jangan gitu ya, gitu. Tapi untuk standarnya tadi kan harusnya kan ada sudah distandarin kayak di gerakan ini bisa 10 menit gitu Iya. gerakan dance dan trampolinsnya itu trampolinnya itu 10 menit terus nanti istirahatnya 3 menit dulu di step Iya. berstep-step Berstep. gitu. Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kadang-kadang kan ada yang bilang harus ya tadi kan mungkin ada standar-standarnya ketika berhenti itu standarnya begini Iya. gitu. Itu nggak ada masalah. Nggak boleh, kalau break itu nggak boleh tiduran aja sih. Oh. Iya, itu. Tapi kalau untuk kayak yang ada cedera atau segala macam memang nggak apa-apa berhenti gitu Iya. ya. Tidak boleh dilanjutkan juga. Oke. Nah untuk ininya sendiri gimana? Untuk mengatasi cedera-cedera ini ada nggak sih gerakan yang memang pakem banget harus dipelajarin kayak gitu? Apa ya, Kak? Nah, biasanya sebelum satu koreo itu dimulai, itu biasanya kita praktein dulu di depan. Coach itu praktein koreonya itu di depan. Lalu member kita ajak ikut untuk praktein. Oke, udah aman, baru kita putar musiknya gitu. Jadi benar-benar pelan-pelan dulu kita ajak mereka step by step. Lalu setelah aman kita putar musiknya. Jadi itu juga Iya, menghindari dulu. terjadinya Nggak boleh langsung kesalahan ikut. waktu melakukan gerakan di. Gerakan itu yang akhirnya beresiko cedera. Iya, ya. gitu. Oke, nah itu dia pemirsa tadi tips dan juga tutorial yang tadi kita belajarin bersama. Aku sebenarnya pengen banget nyobain nih ya. Tapi, Ayolah join. iya boleh ya, kayaknya coba join gitu. Nanti kita kasih free trial. Wow, free trial. Tapi sebelum aku join, pastinya aku pengen diiming-imingin dulu nih. Apa sih yang memang menjadi hal yang menarik dari trampolin dance ini? Boleh dong kasih tahu yang paling menariknya dari trampolin dance ini sendiri, Bang Wiki? Apa yang menarik itu ya kayak teriak rame-rame pas lompat, terus kayak ada gerakan-gerakan yang agak sedikit melenceng kayak seksi itu kakak-kakak ini pada heboh gitu. Lebih ke seru-seruan lucu. Nah, yang paling seru itu kalau kita lagi kelas di luar. Itu makin jerit makin rame. Itu kira-kira di mana aja sih kita bisa di kelas di luar? Mungkin kan banyak yang tidak punya waktu gitu ya. Iya. Contohnya kayak aku sendiri ini punya waktu yang adat sekali. Gimana sih untuk bagi waktu atau mungkin ketika ada kelas-kelas di luar atau gimana cara ikutannya kayak gitu? Kita tuh selalu buat iklan ya. Buat iklan atau infoin ke member-member lewat grup gitu. Jadi kalaupun yang nggak di grup kita atau nggak ada kontak kita, pasti mereka ngubungi lewat kontak yang udah kita terterakan di iklan. Oke, jadi langsung bisa join. Tapi Iya. kalau untuk di sini kan disediain trampolinnya. Iya. Di luar juga disediain. Kita sediain, Tetap kita bawa disediain ya. ya. Jadi walaupun nggak punya trampolin di rumah ya memang nggak usah punya gitu. Iya. Di sini aja belajarnya gitu ya. Oke, nah itu ya. Jadi buat kita yang pengen ikutan masih punya waktu banyak ya untuk bisa mempersiapkan diri semaksimal mungkin pastinya ya untuk bisa ikutan, karena kuncinya yang pertama tadi Kak Silvi harus niat dari diri sendiri dulu ya. Udah niat diri sendiri, nanti diajarin gimana pola-polanya, teknik-tekniknya juga tadi kita udah belajar banyak yang langsung ditutorialin langsung dari kakaknya ya. Kita udah belajar gimana sih teknik-tekniknya, gimana sih untuk manuver ketika mau ke belakang, ke depan kayak gitu, udah belajar banyak sekali yang langsung dibahas ya di sini dan langsung diajarin sama coachnya. Ada Coach Wiki dan juga Kak Silvi ya, pastinya juga banyak lagi coach-coach lain yang bakal ngajarin di sini. Oke, aku mau berterima kasih banyak ya sudah diajarin tutorialnya, menarik sekali. Tadi kita bisa banyak sekali ngobrol-ngobrol juga dengan coach dan juga kita dapat ilmunya, ternyata banyak sekali juga manfaat-manfaatnya ya untuk tubuh, untuk banyak lah pokoknya teknik-tekniknya kita udah pelajarin banyak-banyak. Terus juga kita
tadi juga sudah belajar langsung dan pastinya kita juga pengen nyobain ya, nanti mungkin setelah ini kita langsung pengen nyobain langsung di atas trampolin gimana sih adrenalinnya ya, lompat-lompat di atas trampolin tapi sambil dance ya. Kalau misalnya trampolin kayak banyak banget ya di tempat-tempat umum, di tempat permainan juga Iya. banyak ya coach. Yang besar-besar. Iya. Banyak ya, tapi yang memang perbedaan dari trampolin dance ini dengan trampolin biasa adalah ya lebih banyak gerakan, terus juga 3 kali lebih cepat penurunan berat badan, itu yang paling menarik sih sebenarnya ya. Oke, nah kita juga pengen dengar dong, tadi kan sebelum kita mau tutorial, tadi aku sempat minta harapan nih dari kedua coach kita ya, ada Bang Wiki dan juga Kak Silvi. Boleh dong kalau dari Bang Wiki sendiri harapannya untuk trampolin dance ini sendiri gimana, silakan. Harapan aku buat trampolin dance dimanapun kalian berada, kita semakin solid, semakin jaya, semakin sehat, bugar, melambung tinggi. Terus buat trampolin lovers yang berada di luar, dimanapun kalian berada, sehat selalu, sukses. Oke, tuh saya selalu dan sukses. Nah, Kak Silvi, silakan ini waktunya untuk Kak Silvi. Kalau saya sih mungkin lebih ke para wanita di luar sana. Yuk mari cantik bareng bersama dengan bermain trampolin. Oke, harus cantik pastinya ya. Gimana gak cantik ya, penurunan berat badannya juga 3 kali lebih maksimal ya. Pastinya bikin lebih cantik. Oke pemirsa, itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak sekali dengan kedua coach kita. Juga tadi ya, balik lagi kita sudah diajarin banyak sekali ilmu-ilmunya. Pastinya semuanya penasaran ya dengan gerakan-gerakan yang bukan cuma olahraga ini tuh bukan cuma asik, seru, dan pastinya dengan gerakan yang dinamis, tapi juga banyak sekali manfaat-manfaatnya yang tadi juga kita sudah bahas. Banyak sekali, salah satunya untuk kesehatan dan juga penurunan berat badan. Untuk itu pastinya saya berterima kasih kepada kedua coach kita yang tadi udah ngobrol-ngobrol banyak banget dengan aku. Dan pastinya pemirsa di rumah ya, untuk kalian pemirsa di rumah pasti tertarik dengan olahraga yang satu ini, langsung join, langsung cobain sekarang juga, cari tahu informasi selengkapnya. Akhir kata saya Zizi, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Bye-bye, sampai jumpa di gelanggang olahraga selanjutnya.